Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Part 9A Dhamma in English 2014 dan 2015 versi Bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhammasala Khao Chi On, Wat Yanasang Wararam Chonburi oleh Pra Ajahn Sucat Abhijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Surya Metta. Editor Willy Siana Surya Metta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Sucat Abhijato. Copyright Pra Sucat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasucat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/details/Dhamma 1415 Indonesia. Bab 9 Biku-biku dari Wat Pah Nanachat 9 Juni 2015. Tan Ajahn. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Biku. Tan Ajahn memiliki sebuah cara yang Tan Ajahn biasa gunakan untuk mengajari entah para biku ataupun umat awam sehubungan dengan kamathana, khususnya sehubungan dengan meditasi atau pengembangan bhawana. Apakah pendekatan Tan Ajahn? Tan Ajahn. Kita selalu berbicara tentang fundamental-fundamentalnya terlebih dahulu. Hal-hal mendasar yang kamu perlu miliki. Itu seperti sebuah blok penyusun bangunan. Sebelum kamu dapat masuk ke dalam praktek meditasi, kamu memerlukan sila untuk menyokong praktekmu. Dan sebelum kamu dapat memiliki sila, kamu perlu memiliki dana. Sejauh kaitannya denganmu, kamu telah menyelesaikan bagianmu dalam hal dana. Kamu telah melepaskan kepemilikanmu, kekayaanmu. Kamu tidak lagi memiliki uang untuk dikhawatirkan sama sekali. Bagi umat awam, mereka harus memberikan banyak dana terlebih dahulu dalam rangka untuk membebaskan diri mereka agar memiliki waktu untuk bhawana, untuk menjaga aturan-aturan moralitas, untuk mempertahankan sila. Sejauh kaitannya dengan para biku, kita biasa berbicara tentang sila, samadhi, dan panya. Ketika saya tinggal dengan Luangta Mahabowa, beliau sangatlah ketat dengan winaya. 227 aturan moralitas dan praktek dutangga. Beliau selalu menekankan perlunya mempertahankan kesucian sila dan mempertahankan praktek-praktek dutangga, karena mereka menyokong praktek bhawana dan menyokong pengembangan samadhi dan panya. Jadi, kita harus sangat ketat dengan korwat kita.
tugas rutin harian kita, seperti pergi melakukan pindapat, kembali ke wihara, makan sekali sehari, makan dari mangkuk, dan melakukan pekerjaan seperti menyapu pelataran wihara dan membersihkan sala. Pekerjaan komunal dianggap sangat penting di dalam komunitas sangga. Setiap biku seharusnya berpartisipasi, kecuali mereka sakit atau ada suatu alasan khusus. Luangta mengizinkan kita untuk melewatkan rutinitas normal jika kita berpuasa. Beliau mau mendorong kita untuk sendirian dan untuk tidak bergaul dengan biku-biku yang lain. Jadi, terkadang ketika kita mau mengintensifkan praktek kita menjalankan puasa. Ketika kita berpuasa, kita tidak harus keluar untuk melakukan pindapat. Kita tidak harus datang ke sala atau aula makan untuk makanan, atau apapun semacam itu. Yang kamu harus lakukan hanyalah praktek meditasi jalan dan meditasi duduk di dalam kuti kamu. Namun, jika kamu datang untuk pindapat dan makan, maka kamu diharapkan untuk melakukan rutinitas normal bersama biku-biku yang lain. Apapun yang kita lakukan, beliau selalu menekankan pengembangan atau pemeliharaan sati atau perhatian. Kita seharusnya selalu memfokuskan perhatian kita pada hal yang kita sedang kerjakan pada saat itu. Selagi berjalan, sekedar mengetahui bahwa kita sedang berjalan, menyapu, atau apapun yang kita lakukan. Kita selalu berfokus pada aktivitas itu dan bukan yang lain dari itu. Pikiran seharusnya tidak tersebar ke dalam dua hal yang berbeda di waktu yang sama. Seperti ketika kamu sedang menyapu dan berpikir tentang ini dan itu. Ini bukanlah berperhatian. Kamu memerlukan perhatian jika kamu mau mengonsentrasikan pikiranmu dan memiliki samadhi. Kamu memerlukan perhatian untuk menarik pikiranmu ke dalam. Pikiranmu sedang terdorong keluar oleh keinginanmu. Kama canda kamu, keinginanmu untuk indera-indera, suara-suara, bau-bau, rasa-rasa, dan objek-objek sentuh. Sehingga kamu memerlukan perhatian untuk menarik pikiranmu kembali ke dalam. Jadi, ini adalah perang tarik-menarik yang terus-menerus. Jika perhatianmu tidak cukup kuat, kamu tidak akan mampu membawa pikiranmu ke dalam samadhi untuk menjadi tenang dan damai. Jadi, itulah alasan mengapa kita harus mempertahankan perhatian persis sejak waktu kita bangun tidur. Kita harus senantiasa memfokuskan perhatian kita pada satu hal tertentu, entah aktivitas tubuh atau sebuah parikama, mantra, merapalkan kata Buddha, Buddho, Buddho. Ini dalam rangka untuk menghentikan pikiran agar tidak berpikir tentang hal-hal lain yang mana tidak berguna untuk praktek kita. Praktek kita di sini adalah untuk tidak mengkhawatirkan orang-orang lain atau hal-hal lain. Praktek kita di sini adalah untuk membawa pikiran ke dalam. Membawa pikiran ke dalam samadhi. Jika kita telah mencapai samadhi, maka kita telah mencapai kedamaian dan kebahagiaan yang mana akan menjadi sesuatu yang menopang kita dalam kehidupan kita sebagai seorang biku. Jika kita tidak memiliki ini, pikiran akan senantiasa mendorong keluar menuju pemandangan, suara, bau, rasa, objek-objek sentuh. Dan jika kamu tidak dapat mengekangnya di dalam, pikiran akan akhirnya memaksamu untuk lepas jubah. Jadi,
Yang kamu mau lakukan adalah untuk membawa pikiran ke dalam samadhi terlebih dahulu. Janganlah mengkhawatirkan kebijaksanaan dahulu. Kebijaksanaan adalah langkah berikutnya. Pertama-tama, kamu memerlukan sebuah pikiran yang tenang untuk mampu bercermin atau merenungkan sifat sejati dari hal-hal. Jika pikiranmu tidak tenang, ketika kamu merenungkan sifat sejati dari hal-hal, kilesa-kilesa atau kekotoran-kekotoran batin kamu akan datang dan mengobarkan emosi-emosi kamu, membuatmu merasa buruk, dan kemudian kamu tidak mau berpikir tentang sifat sejati dari hal-hal lagi, karena kebenaran tersebut terlalu sulit untuk ditelan. Kamu hanya dapat menelan kebenaran itu ketika pikiran damai. Itu adalah ketika kilesa-kilesa yang mana membuat hal-hal itu sulit ditelan untuk sementara waktu berhenti berfungsi. Samadhi sangatlah penting untuk pengembangan panya, kebijaksanaan. Jadi, pertama-tama kamu perlu memperoleh samadhi. Dalam rangka untuk memiliki samadhi, kamu perlu memiliki perhatian di sepanjang waktu. Kamu selalu harus membawa pikiran ke saat ini. Jangan pergi ke masa lalu, janganlah pergi ke masa depan, dan janganlah pergi ke pemandangan, suara, bau, rasa, dan objek-objek sentuh. Bawalah pikiran ke dalam. Begitu kamu dapat membawa pikiran ke dalam, pikiran akan damai dan tenang. Kekotoran-kekotoran batin akan berhenti berfungsi untuk sementara waktu. Maka, tidak akan ada perlawanan terhadap kebenaran. Biasanya, kekotoran-kekotoran batinlah yang mau melawan kebenaran. Mereka tidak mau melihat kebenaran, seperti merenungkan asubha atau merenungkan kematian. Ini adalah sesuatu yang kekotoran-kekotoran batin tidak sukai. Kekotoran-kekotoran batin akan melawannya. Jika kamu tidak memiliki samadhi sama sekali, maka kekotoran-kekotoran batin akan sangatlah kuat. Ketika kamu merenungkan kematian atau asubha, kekotoran-kekotoran batin tersebut akan mencoba mengacau dan mencoba membawamu berpikir tentang hal-hal lain. Jadi, kamu tidak akan mampu merenungkan subjek ini dalam jangka panjang. Kamu mungkin mampu merenungkan subjek-subjek tersebut sebentar, tetapi hal berikutnya yang kamu tahu, kamu mulai berpikir tentang hal-hal tertentu yang lain. Alasan mengapa kamu harus merenung dalam jangka panjang adalah untuk senantiasa diingatkan, agar kamu tidak lupa. Setiap kali kamu melihat sebuah tubuh, kamu harus melihat tubuh itu sebagai asubha, bukan sebagai subha. Kamu seharusnya melihat pada tubuh sebagai sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang cantik ataupun menarik. Tanpa perenungan adalah normal bagi pikiran untuk memandang tubuh sebagai menarik, sebagai cantik, sebagai enak dilihat. Jika kamu menggunakan perenungan asubha, maka kamu akan melihat bahwa selain enak dilihat, tubuh juga tidaklah enak dilihat. Itu seperti sekeping koin. Koin ada dua sisi. Jika kamu melihat pada satu sisi saja, kamu mungkin berpikir bahwa kedua sisinya sama. Tetapi jika kamu membaliknya, maka kamu akan melihat bahwa sisi yang satu itu berbeda dengan sisi lainnya. Jadi, kamu mau merenungkan aspek asubha dari tubuh secara terus-menerus, maka kamu akan mengetahui bahwa tubuh tidak hanya menarik, tubuh juga tidak menarik. Ketika kamu melihat tubuh sebagai tidak menarik, kamu dapat melenyapkan nafsu seksualmu, yang mana
merupakan sesuatu yang akan menghancurkan praktekmu jika kamu tidak dapat menjinakkan atau menyingkirkannya. Itulah alasan mengapa ketika kamu pertama kali ditahbis, kamu harus memeriksa 5 bagian fisik dari tubuh. Kesa, loma, naka, danta, taco. Ini adalah pengingat untuk membimbingmu bahwa inilah pekerjaanmu dan inilah yang kamu harus kerjakan. Kamu harus mempelajari tubuh dalam keseluruhannya. Kamu harus melihat ke dalam segala aspek tubuh, seperti anicca, ketidakkekalan. Tubuh senantiasa berubah, berkembang, dan juga memburuk. Tubuh akan berkembang sampai pada satu titik, dan tubuh akan mulai memburuk. Tubuh akan bertambah tua, menjadi sakit, dan akhirnya mati. Kamu mau melihat pada aspek anicca ini dari tubuh, agar kamu tidak lupa. Karena jika kamu lupa, maka kamu akan melekat pada tubuh tersebut. Kamu akan memiliki kemelekatan terhadap tubuh, dan kamu akan mau tubuh tersebut untuk tidak terurai, untuk tidak mati. Ketika kamu memiliki keinginan ini, keinginan itu akan menciptakan penderitaan atau stres di dalam pikiranmu. Kesedihan atau ketidakbahagiaan di dalam pikiranmu. Sasaran praktek kita adalah untuk melenyapkan kesedihan atau ketidakbahagiaan kita yang sedang diciptakan oleh keinginan kita. Keinginan kita muncul dikarenakan kebodohan batin kita, ketidaktahuan kita tentang sifat dari tubuh. Jika kita mengetahui sifat sejati dari tubuh, keinginan agar tubuh tidak menjadi tua, menjadi sakit, ataupun mati tidak akan muncul. Ketika tidak ada keinginan jenis ini, maka tidak akan ada penderitaan atau stres ketika tubuh menjadi tua, menjadi sakit, ataupun mati. Kamu akan melihat itu sebagai sesuatu yang normal. Pikiranmu tidak akan terpengaruh dengan apapun yang terjadi terhadap tubuh. Inilah satu aspek dari perenungan. Aspek kedua, kamu mau melihat pada tubuh sebagai impersonal. Tubuh ini tidak memiliki orang. Tidak ada aku, tidak ada saya di dalam tubuh ini. Jika kamu merobek seluruh tubuh ini, kamu hanya melihat 32 bagian. Itu saja yang ada di dalam tubuh ini. Tidak ada kamu di dalam tubuh ini. Kamu adalah persepsimu saja. Pikiranmu menciptakan persepsi ini. Berpikir bahwa tubuh ini adalah kamu. Tetapi ketika kamu benar-benar melihat pada tubuh, merenungkan tubuh, benar-benar tidak ada kamu di dalam tubuh ini. Jika kamu memisahkan 32 bagian tubuh, yang kamu lihat hanyalah sekedar 32 bagian tubuh. Dan ketika tubuh mati, tubuh terurai, tubuh terbuat dari 4 elemen, tanah, air, api, dan udara atau angin. Jadi, ketika tubuh mati, keempat elemen ini mulai berpisah. Ketika kamu pertama mati, apa yang terjadi? Tubuh menjadi dingin. Itu artinya elemen api telah keluar dari tubuh. Elemen udara adalah bau dari tubuh. Setelah bau busuk mulai meninggalkan tubuh, kemudian bagian air akan meninggalkan tubuh. Setelah kamu membiarkan tubuh tersebut selama beberapa waktu, yang tersisa hanyalah bagian-bagian tanah saja, seperti kulit, tulang-tulang, daging, organ-organ yang semua telah mengering dan menjadi rapuh. Dan mereka semua akhirnya berubah menjadi debu. Inilah apa yang kamu seharusnya renungkan agar kamu memahami sifat sejati dari tubuh, bahwa tidak ada kamu di dalam tubuh ini.
kamu ada di dalam pikiran. Pikiran datang dan mengambil kepemilikan atas tubuh ini dan menciptakan paham atau persepsi atas tubuh ini sebagai kamu. Itu hanyalah di dalam pemikiranmu. Kamu ada di dalam pemikiranmu, bukan di dalam tubuhmu. Jadi, ketika kamu telah sepenuhnya melihat bahwa tubuh tidak memiliki kamu di dalamnya, maka kamu dapat dengan mudah merelakan tubuh. Kemudian, kamu mengetahui bahwa tubuh adalah seperti orang lain. Kamu tidak khawatir tentang orang lain, bukan? Kamu tidak peduli apapun yang terjadi terhadap mereka, karena kamu bukanlah bagian dari tubuh itu. Sama halnya ketika kamu merenungkan 32 bagian tubuh, aspek 4 elemen dari tubuh, kamu akan melihat dengan jelas bahwa tidak ada kamu di dalam tubuh ini. Jadi, begitu kamu melihatnya, kamu dapat dengan mudah merelakan tubuh. Kamu mengetahui bahwa apapun yang terjadi terhadap tubuh ini tidaklah terjadi kepadamu. Karena kamu adalah bagian dari pikiran. Kamu datang dari pikiran. Kamu muncul dari pemikiran-pemikiranmu sendiri. Kamu berpikir kamu ada. Oleh karena itu, kamu ada. Tetapi ini semua adalah pemikiran. Jadi kamu memahami apa pikiran itu. Apa tubuh itu? Ada dua entitas yang terpisah. Dua orang yang terpisah. Tubuh adalah sekedar seorang budak. Pikiran adalah majikan. Pikiran adalah ia yang menyuruh tubuh apa yang harus dilakukan. Kamu datang ke sini dikarenakan pikiran memberikan arahan-arahan kepada tubuh. Jika pikiran mengatakan jangan datang ke sini, kamu tidak akan di sini hari ini. Pikiran adalah ia yang mengambil kepemilikan atas tubuh ini pada waktu pembuahan. Ketika ayah dan ibu memulai proses kelahiran ini, tubuh mulai bertumbuh, dan pikiran dari kehidupan sebelumnya yang tidak memiliki tubuh akan kemudian masuk ke dalam dan mengambil kepemilikan atas tubuh ini sejak waktu pembuahan. Akibat kebodohan batin dan tidak ada seorang pun yang memberitahu apapun yang sebaliknya, semua orang mengatakan tubuh adalah kamu. Kamu adalah tubuh. Sehingga pemahaman ini menjadi tertanam dalam-dalam di pikiran. Jadi, apapun yang terjadi terhadap tubuh akan kemudian menyebabkan perasaan buruk terhadap pikiran. Karena pikiran mau tubuh untuk sehat, untuk ada selamanya. Tetapi kebenaran dari tubuh, seperti kita semua ketahui, adalah tubuh akan menjadi tua, menjadi sakit, dan mati. Kamu senantiasa mengingatkan pikiran tentang kebenaran ini, agar pikiran akan memiliki sifat yang benar terhadap tubuh, yaitu siap untuk menerima kebenaran, siap untuk membiarkan tubuh menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Jika pikiran siap dan menerima kebenaran itu, maka tidak akan ada penderitaan. Tidak ada stres mental di dalam pikiran. Pikiran akan tetap damai seperti halnya kamu sekarang. Namun, jika kamu belum melatih pikiranmu dan mengajari pikiranmu ini, ketika tubuhmu menjadi sakit, pikiranmu akan segera bereaksi. Pikiran akan selalu memiliki perasaan-perasaan buruk karena pikiran mau menyingkirkan sakit tersebut. Sakit adalah sesuatu yang kamu tidak dapat singkirkan melalui pikiranmu saja. Sakit datang dan pergi menurut apapun yang menjadi penyebabnya. Jika ada penyebab yang membuat tubuh menjadi sakit, tubuh akan menjadi sakit. Jika kamu memiliki penyebab untuk melenyapkan sakit ini, maka tubuh akan menjadi sehat kembali. Tetapi sementara waktu ketika kamu sakit,
kamu sekedar harus hidup bersama sakit itu. Jika kamu mau sakit itu lenyap, maka kamu hanya akan menciptakan penderitaan dan stres di dalam pikiranmu. Jika kamu mengetahui bahwa sakit ini adalah sesuatu yang memerlukan waktu untuk sembuh, maka tenanglah saja dan terimalah fakta sakit tersebut dan hiduplah bersamanya. Jika sakit itu bertahan selamanya, maka itu tidaklah apa-apa. Tidak ada hal yang dapat kamu lakukan terhadap sakit tersebut, karena sakit adalah anatta. Anatta adalah sesuatu yang di luar kendalimu. Segala hal adalah anatta. Kamu mungkin mampu mengendalikan hal-hal tertentu di waktu-waktu tertentu, tetapi akhirnya kamu tidak akan mampu mengendalikan segala hal di sepanjang waktu. Seperti tubuhmu, saat ini kamu mungkin mampu mengendalikannya sampai batas tertentu. Kamu dapat membuat tubuh berjalan, duduk, dan melakukan hal-hal. Tetapi kamu tidak dapat mengendalikan sakit. Ketika tubuh menjadi sakit, kamu tidak dapat sekedar mengatakan, "Lekas sembuh." Itu tidak akan terjadi. Kamu sekedar harus menemukan cara untuk menyembuhkannya. Namun, jika kamu tidak dapat menyembuhkannya, maka kamu tahu mungkin itulah akhir dari perjalanan. Itulah akhir dari kehidupan. Jika kamu tidak dapat menyembuhkan sakitmu, maka apa yang akan terjadi? Pada akhirnya, terdapat kematian, yang mana akan terjadi pada semua orang, cepat atau lambat. Namun, jika kamu memahami kebenaran ini, maka kamu tidak akan menentangnya. Kamu tidak akan menciptakan keinginan sama sekali untuk tidak mati ataupun untuk tidak menjadi sakit. Ketika kamu tidak memiliki keinginan, maka tidak ada penderitaan, tidak ada duka. 4 kebenaran mulia menyatakan bahwa duka muncul dari keinginanmu. Dan jika kamu mau menyingkirkan duka kamu, maka kamu harus menyingkirkan keinginanmu. Hal yang dapat menyingkirkan keinginanmu adalah magga. Magga adalah perhatian dan kebijaksanaan untuk mengetahui kebenaran dari tubuh. Kebenaran dari tubuh adalah tubuh akan menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Dan tidak seorang pun yang dapat menghentikannya, termasuk bahkan pikiran yang sedang memiliki kendali atau kepemilikan atas tubuh ini. Satu-satunya hal yang pikiran dapat lakukan adalah menerima kebenaran itu. Begitu pikiran menerima kebenaran itu, maka tidak akan ada keinginan agar tubuh tidak mati ataupun tidak menjadi sakit. Begitu itu terjadi, maka tidak akan ada duka di dalam pikiran. Itulah tujuan dari praktek kita. Bukan untuk mencegah tubuh dari menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Tidak seorang pun dapat menghentikan proses ini. Tetapi kita dapat menghentikan proses menciptakan duka di dalam pikiran dengan menghentikan keinginan kita agar hal-hal menjadi seperti yang kita kehendaki. Keinginan kita cenderung pergi berlawanan dengan kebenaran. Seperti kita semua mau tubuh tidak menjadi sakit, menjadi tua, atau mati. Ini berlawanan dengan kebenaran-kebenaran, dan kamu tidak akan pernah mampu mencapainya. Kamu hanya menciptakan duka di dalam pikiranmu. Jadi, jika kamu mengetahui kebenaran dan menerima kebenaran, kamu akan berhenti menciptakan keinginan ini. Kemudian, kamu tidak akan memiliki duka. Kamu dapat hidup bersama tubuhmu dengan damai di sepanjang waktu, terlepas apapun yang telah terjadi terhadap tubuh. Tubuh dapat menjadi tua, menjadi sakit, atau mati. Tetapi itu tidak akan menyusahkan pikiran, karena pikiran telah menerima kebenaran dari tubuh, dan pikiran tidak memiliki keinginan agar tubuh untuk menjadi sebaliknya. Inilah perenungan dari bagian kebijaksanaan.
Tetapi sebelum kamu dapat benar-benar melakukan perenungan dengan efektif secara terus-menerus, kamu perlu memiliki samadhi terlebih dahulu. Jika kamu tidak memiliki samadhi terlebih dahulu, pikiranmu tidak akan tetap melakukan perenungan ini dalam waktu panjang. Karena kilesa-kilesa kamu, kekotoran-kekotoran batinmu akan kemudian mulai menarik pikiranmu menuju subjek-subjek tertentu yang lain, hal-hal tertentu yang lain. Lihat saja kamu saat ini. Berapa banyak perenungan yang telah kamu lakukan terhadap tubuhmu sejauh ini? Kamu telah menjadi biku selama sekian tahun. Sudahkah kamu melihat tubuh dengan jelas? Sudahkah kamu merelakan tubuhmu? Itu karena mungkin kamu tidak memiliki samadhi sedari awal. Jika kamu tidak memiliki samadhi, kamu tidak dapat merenungkan ini secara terus-menerus. Jadi, kamu harus kembali dan mulai dari awal. Mulai mengembangkan perhatian, agar ketika kamu memiliki perhatian, kamu dapat duduk dan membuat pikiranmu menjadi satu. Menjadi damai, menjadi bahagia, dan menghentikan kekotoran-kekotoran batin dari bekerja, dari mendorong pikiranmu untuk berpikir tentang berbagai macam hal selain dhamma. Begitu kamu memiliki samadhi dan kamu keluar dari samadhi, kamu dapat kemudian mengarahkan pikiranmu untuk memikirkan subjek tertentu apapun yang Buddha mau kita pikirkan. Dan subjek itu adalah tentang perenungan tubuh, tentang anicang, dukkang, anatta, dan tentang asubha. Inilah sasaran pertama kita. Ini adalah yang harus kita mula-mula selesaikan, yaitu masalah tubuh. Sebelum kita dapat berlanjut ke wedana dan masalah mental yang lebih halus. Lebih sulit untuk diselesaikan dibanding tubuh. Tubuh adalah yang paling mudah dari segala masalah. Kemudian kamu harus melalui wedana, perasaan menyakitkan. Kamu harus akhirnya melihat perasaan menyakitkan itu sebagai anicang, dukkang, anatta juga, dan merelakan perasaan menyakit itu. Membiarkan perasaan menyakitkan itu sendiri. Kamu dapat hidup bersama peralatan yang menyakitkan. Apa yang kamu tidak dapat hidup bersama bukanlah perasaan menyakitkan, melainkan duka yang muncul dari keinginanmu untuk menyingkirkan perasaan menyakitkan tersebut. Perasaan menyakitkan dari tubuh bukanlah masalah. Masalahnya adalah duka yang sedang diciptakan oleh keinginanmu untuk menyingkirkan perasaan menyakitkan tersebut. Jadi, kamu perlu menggunakan kebijaksanaan untuk mengajari pikiranmu bahwa kamu tidak dapat menyingkirkan perasaan menyakitkan karena perasaan menyakitkan itu anatta. Perasaan menyakitkan itu anicca. Perasaan menyakitkan itu datang dan pergi sesukanya. Kamu tidak dapat menyuruh perasaan menyakitkan itu untuk datang dan pergi sesukamu. Kamu sekedar harus menerimanya ketika perasaan menyakitkan itu terjadi. Jika kamu menerima perasaan menyakitkan itu, maka pikiranmu tidak akan memiliki duka, karena kamu tidak memiliki keinginan untuk menyingkirkan perasaan menyakitkan itu. Jadi, inilah langkah yang harus kamu lakukan. Pertama-tama, kamu harus menyingkirkan kemelekatanmu terhadap tubuh. Kamu seharusnya tidak membiarkan tubuh menyebabkan duka sama sekali di dalam pikiranmu. Tetapi, jika tubuh masih menyebabkan duka, itu artinya kamu masih tidak memiliki kebijaksanaan untuk menerima kebenaran dari tubuh. Bahwa tubuh adalah sekedar anatta. Tubuh berada di luar kendalimu. Kamu tidak dapat menghentikan tubuh dari menjadi sakit, menjadi tua, ataupun mati.
Jadi, inilah secara singkat apa yang saya ajarkan. Saya hentikan dahulu pembacaan bab 9 sampai di sini. Saya akan melanjutkan pembacaan bab 9 ini, yaitu biku-biku dari Wat Pah Nanachat 9 Juni 2015 pada video part selanjutnya, video part 9b. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang